Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hastuti Sulistiarini, biasa dipanggil Tuti, dan saya ditemani oleh teman saya. Hai, saya Arya FT, biasa dipanggil FT. Kami fasilitator pengasuhan positif Dari Yayasan Teratai Putih Yogyakarta yang bermitra dengan Cilpan Internasional yang ada di Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini, kami ingin berbagi tentang pengasuhan untuk anak usia 6-14 tahun dengan tema makna pengasuhan yang kita lakukan. Dengan tujuan memahami kerangka kerja dari pengasuhan, dan yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran untuk mengasuh menjadi lebih baik lagi. Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, bahwa ada perbedaan yang cukup besar dalam mengasuh anak usia balita dengan anak usia praremaja atau remaja. Dan perbedaan-perbedaan ini terkadang memicu adanya gap atau adanya konflik-konflik atau pertengkaran antara orang tua dan anak, yang otomatis akan membuat anak akan berjarak dengan kita sebagai orang tua. Ada satu pertanyaan yang saya harus tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu yakin bahwa pengasuhan yang Bapak dan Ibu lakukan selama ini sudah tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh putra putri Bapak dan Ibu? Nah, untuk membahas ini, saya ingin minta pendapat dari Mbak Efti. Menurut Mbak Efti, bagaimana ini di luar sana banyak sekali isu-isu atau permasalahan-permasalahan seputar pengasuhan, di mana orang tua banyak mengeluh. Katanya, kalau mengasuh anak zaman sekarang itu lebih sulit daripada zaman dulu. Menurut Mbak Efti seperti apa? ini sebelum kita lanjut ke masalah itu, kita tengok dulu dengan arti anak dan arti pengasuhan. Arti anak sendiri adalah sebuah titipan, anugerah dari Tuhan, generasi penerus dan keturunan kita. Sedangkan pengasuhan, sebagai orang tua kita harus wajib mengasuh, yaitu merawat, mendidik dengan anak itu. Tapi ternyata kita dalam pengasuhan tidak bisa melakukan pengasuhan seperti yang kita terima dari pengasuhan orang tua. Itu yang menimbulkan konflik kan. Tentu saja Mbak Efti, karena pada zaman sekarang, masa ini, kita banyak saingannya dalam mengasuh. Apa saja itu Mbak Efti? Ya, contohnya internet, televisi, dan masih banyak lagi lah. Ya. Saya jadi ingat Bu Efti, ada satu lagu yang sebenarnya kita sudah tahu dari kita kecil. Itu ada lagu tentang apa Mbak Efti? Kasih ibu. Ya. Ada sepenggal lagu kasih ibu yang hanya memberi dan tak harap kembali. Tapi Bu Tuti, untuk mengingat lagu itu, apakah benar-benar orang tua itu sudah benar-benar tulus memberikan kasih sayang kepada anaknya tanpa pamrih, tanpa mengharap kembali? Sepertinya sulit karena yang saya lihat, yang saya rasakan selama ini di sekitar kita, ternyata masih banyak orang tua yang marah-marah. Ada orang tua yang jengkel dengan anaknya hanya karena anak tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah, apakah benar kalau seperti ini bahwa orang tua sudah tulus untuk memberikan pengasuhan pada anak-anak kita? Ya, padahal inti dari pengasuhan positif ini sendiri adalah pengasuhan yang tulus, bukan mengacu pada pengasuhan yang sempurna, ya kan? Iya. Mungkin maaf Mbak Evi sebelumnya. Tadi sebelumnya kita belum membicarakan tentang apa itu pengasuhan yang zaman sekarang Mbak Evi. Ada, jadi kita tidak mungkin balik ke masa lalu. Ada pengasuhan untuk mengasuh anak pada zaman sekarang yang dinamakan pengasuhan positif, yaitu suatu keterampilan dan tanggung jawab dari orang tua dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak yang serta menumbuhkan membangun hubungan yang erat dengan anak kita, sehingga ada ikatan yang kuat antara kita dan anak-anak kita. Yaitu tadi seperti yang dikatakan Mbak Evi tadi, bahwa fokus dari pengasuhan yang positif ini tidak sekedar hanya pengasuhan yang sempurna, tapi fokus pada ketulusan atau keikhlasan. Ya betul. Nah, terus ada lagi Mbak Evi yang kadang ada membuat kita termotivasi. Pernah dengar nggak yang puisinya Khalil Gibran? Oh iya. Masih ingat Mbak Evi? Masih, iya. Judulnya apa Mbak Evi?
anakmu bukanlah milikmu. Nah, itu sebuah judul yang sangat mengenal sekali nih. Ya. Berarti selama ini kalau anak kita berkuasa atas anak kita, itu kan pedoman kita. Lah, ternyata dalam puisi itu sudah di judulnya saja sudah anakmu bukanlah dalam milik. maknanya. Ya, itu maknanya mendalam sekali. Ada sepenggal bait yang saya masih ingat Mbak Evi, bahwa bisa saja mereka mirip denganmu, tapi jangan menuntut mereka sepertimu. Dalam sekali maknanya Mbak Evi. Kira-kira seperti apa? Berarti anak itu walaupun dia anak kita lahirkan dan mungkin banyak sifat-sifat kita yang menurun kepadanya, tapi dia punya jalan pikiran sendiri. Betul. Dan dia tidak bisa kita atur seperti apa jadinya seperti kita. Nah, karena satu mereka memang punya jalan pikiran sendiri, kita iya, tidak bisa memaksa. kita memberikan kebebasan. Mungkin contohnya Mbak Evi, saat anak mau menentukan sekolah kemana. Ya, Nah, betul terkadang sekali. orang tua berharap bahwa anaknya kelak jadi seperti apa. Nah, itu orang tua kadang terlalu andil, terlalu banyak, kadang bahkan memaksa pada anak untuk memilih jurusan yang orang tua inginkan tanpa memikirkan bahwa anak itu suka atau tidak. Begitu kan Mbak Evi? Betul Mungkin sekali. bisa memberikan contoh yang lain Mbak Evi. Ya, misalnya untuk ketulusan tadi. Nah, Ya. kadang ya kita sebagai orang tua itu secara tidak langsung sudah mengharap kembali kasih sayang kita berikan itu dengan contohnya misalnya kita menyekolahkan anak kita. Nah, kita secara sebagai orang tua kecewa seandainya anak kita mungkin kurang bagus nilainya, kurang berprestasi dalam sekolah. Nah, itu kan secara tidak langsung kita akan menuntut Iya, betul. imbalan kasih sayang kita berikan itu dengan anak memuaskan kita Iya. dengan nilai yang bagus. Betul. Dan ada lagi keegoisan orang tua Bu Evi, bahwa seringkali orang tua juga memberikan beragam aturan, beragam larangan, bahkan nasihat pada anak-anak kita yang tentu saja anak itu lebih tidak suka seperti itu, dan itu menyebabkan ada jarak atau gap antara orang tua dan anak semakin lebar. Ya itu, apalagi di zaman sekarang kita banyak saingannya, ada HP, ada internet, ada tokoh-tokoh yang idola buat anak-anak kita. Kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak segera sadar diri, kita akan semakin jauh dengan anak kita. Benar sekali Bu Tuti. Saya contohkan anak saya sendiri ya. Anak saya itu kalau sudah pegang HP, lihat drakor, dipanggil udah nggak denger. Saya sampai kalah sama HP-nya itu. Nah, itu kan berarti seperti yang tertera dalam Puisinya puisinya. Khalil Gibran tadi. Ya, bahwasanya kita itu hidup tidak berjalan mundur dan tidak pula di masa lalu. Yang berarti kita itu yang harus mengubah diri kita untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di sekeliling kita. Saya yakin orang tua di luar sana merasakan seperti yang Mbak Evi rasakan tadi, bahwa anaknya kadang lebih percaya pada idolanya daripada orang tuanya sendiri. Betul sekali. Nah, tapi apapun itu, seperti apapun teknologi, dampak teknologi yang begitu besar dan Ya. berdampak dengan pengasuhan yang kita lakukan, tapi kita punya kuasa untuk mengubah diri kita. Jangan sampai kita kalah dengan anak kita dong. Oke? Jadi kita sebagai orang tua harus berbenah, kita harus berubah menjadi orang tua yang benar-benar diidolakan oleh anak, mengubah pengasuhan kita menjadi lebih baik lagi. Insya Allah dengan kita berniat untuk berubah seperti itu tadi, kita akan bisa membangun hubungan yang erat dengan anak-anak kita. Setuju Mbak Evi? Setuju. Berarti intinya kita sebagai orang tua yang Ya. harus mengubah pola asuh kita. Betul. Tentu saja ke arah yang lebih baik, agar kita juga sampai tua kita nanti akan tetap bisa merengkuh anak-anak kita, tetap rukun dan tetap tanpa konflik-konflik yang berarti. Tidak ada dan jarak pengasuhan. gitu. Oke. Mbak Evi masih kelalen. Apa itu? Iya, ini loh. Tadi itu kan sudah ngomongin tentang pengasuhan yang lebih baik. Nah, untuk mengasuh yang lebih baik itu kan ada panduan atau pedomannya juga, nggak semata-mata Ya, terus ya, betul. plek seperti orang tua kita dulu waktu mendidik kita atau mengasuh kita. Betul sekali ya. Nah, ada 5 konsep Mbak Evi, 5 Apa konsep. saja itu, Bu Tuti? Itu sebagai panduannya ya, ada 5 konsep, itu namanya 5M. Yang pertama M-nya bukan memarahi, Karena malah menguras. mengurangi kata kayak PHBS. Ini yang pertama adalah merespon.
Merespon itu maksudnya saat anak kita butuh informasi, dia suka bertanya misalnya, itu memang kita harus cepat-cepat merespon, harus kita menyempatkan waktu kita untuk selalu merespon apa yang anak ingin ketahui. Iya, ingat aku. Iya, jangan sampai dia itu mah cari solusinya, cari jawabannya di luar, mungkin dari internet atau dari anak lain atau teman lainnya. Ya kalau benar lah, kalau negatif jawabannya nanti bisa berpengaruh jelek juga. Yang kedua Bu Epti masih ingat ya? Yang kedua kan mencegah. Jadi kita bisa mungkin sebagai orang tua mencegah anak untuk berperilaku yang tidak berisiko atau bermasalah di luar. Yang penting kita berusaha ya sebagai orang tua bagaimana caranya mencegah agar anak tidak sampai keblasok ya. Terus yang ketiga Mbak Epti yaitu memantau. Bagaimana kita punya waktu sebisa mungkin memantau anak kita, walaupun kita tidak harus buntut terus di belakang anak kita, tidak harus mentelengi ngangge keker barang itu bukan. Ya jadi kita tetap memantau ya walaupun dari jauh ya, tapi kita tetap harus menyempatkan agar kita tahu apa aja yang dilakukan anak di luar kita saat berinteraksi dengan lingkungan. Jadi kita harus tetap memantau anak walaupun kita dari kejauhan. Ya, terus yang berikutnya Mbak Esti. Ya itu selanjutnya kan mendampingi, bukan jejer. Ya bukan berarti terus kita ngintil kemanapun anak pergi ya. Ya di sini artinya ya kita di sini kan harus selalu aktif, aktif dalam anak memantau mendampingi anak setiap berperilaku. Dan yang terakhir ini yang paling penting, kita juga harus selalu menjadi model agar anak kita selalu mencontoh kita dalam hal kebaikan, walaupun kita tidak pernah di TV, masuk di TV atau masuk di radio, tapi kita tetap harus jadi model yang utama dan pertama bagi anak kita dalam keluarga agar anak kita menjadi lebih baik. Setuju Mbak Epti? Setuju. Sip. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, intinya adalah bahwa mengasuh anak di masa sekarang membutuhkan suatu keterampilan pengasuhan yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak, bukan lagi berdasarkan pengalaman masa lalu atau dengan naluri. Dan untuk membuat atau memberikan pengasuhan yang lebih baik, ada 5 konsep yang perlu dilakukan kita sebagai orang tua yang bisa dijadikan sebagai panduan, yaitu ada merespon, mencegah, memantau, mendampingi, dan memberikan contoh yang baik pada anak. Seperti itu ya Mbak Epti. Satu harapan dari kami bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah, dan Bapak Ibu bisa merubah diri itu untuk melakukan pengasuhan yang lebih baik lagi ke anak-anak kita di masa sekarang. Dan insya Allah dengan perubahan yang terjadi dalam pengasuhan itu akan terjalin hubungan yang erat dan harmonis antara orang tua dan anak. Seperti itu nggih Mbak Esti nggih. Mungkin itu yang bisa kami obrolkan. Mungkin Mbak Esti mau menambah sedikit. Jangan lupa saksikan pula Pulinkes edisi selanjutnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.